Baik, saya akan share screen. Ini saya share screen dosa leluhur. Oke. Oke ya, ini saya share screen. Ya, teman-teman bisa lihat ini simpulannya, tapi saya akan ke atas dulu. Ini piramidanya ya, piramida dosa atau piramida dosa leluhur gitu ya. Ya, jadi konsep atau struktur dosa yang saya rumuskan di materi kita itu ada dua pembagian besar gitu ya. Jadi ada dosa aktif dan dosa pasif. Nah, dosa aktif ini dosa yang kita lakukan sendiri. Kemudian dosa pasif itu saya bagi dua lagi. Ada dosa yang dilakukan leluhur, tapi dakwaannya kita yang harus bayar ya. Jadi istilahnya itu hutang dosa gitu. Kemudian ada juga dosa-dosa orang lain yang bukan leluhur. Jadi ada dosa pasif lain, itu dilakukan orang lain, bukan leluhur, tapi kita juga jadi kena, jadi kambing hitam gitu. Misalnya kalau sekarang ada pinjol gitu. Pinjol itu kan seringkali nggak pakai datanya sendiri ya. Jadi orang seringkali pakai KTP orang lain dimasukkan, kira-kira begitu. Dan dari pihak pinjolnya tidak peduli melakukan verifikasi, nggak ada. Jadi itu contoh dosa-dosa orang lain yang kita kena apa istilahnya? Kita kena dampak, tapi pelakunya bahkan bukan leluhur, bukan keluarga, bahkan orang yang tidak kenal. Maksudnya ini random ya. Jadi kita jadi apa istilahnya? Jadi korban yang menyusahkan gitu. Kita nggak merasa berdosa, kita merasa nggak melakukan, kita nggak merasa kita layak mendapatkan hukuman itu atau hutang dosa, tetapi faktanya kita kena. Itu pinjol. Saya pernah di japri dari Facebook ya. Jadi ada salah satu japri bilang, tolong hubungi ini untuk membayar hutangnya. Padahal itu orangnya saya kenal dan saya rasa itu bukan orang susah gitu ya. Dia punya bisnis gitu ya. Ya tapi nggak tahu ya situasinya, karena kan ya intinya ada hal-hal yang terjadi seperti itu. Saya mau klarifikasi juga sungkan. Seakan-akan saya menuduh dia berutang gitu ya. Nggak enak, jadi ya sudah saya biarkan. Tapi itu fakta. Jadi ada hal-hal yang dilakukan orang lain tapi kita jadi kambing hitam. Nah, sudah jelas ya, jadi ada 3 tetapi pembagiannya ada 2, aktif dan pasif. Yang pasif leluhur plus bukan leluhur, jadi orang lain tapi kita kena dampak. Oh ya, contoh lagi misalnya ya kasus-kasus kejahatan lah. Jadi kalau di rumahmu ada pencuri, ya kita kena dampak. Mungkin bukan hanya kamu, tapi anak-anakmu kena dampak. Itu juga sama. Jadi yang kena leluhur, kena keluarga, pelakunya orang lain, tapi yang kena dampak kita. Ya, intinya dosa pasif itu seperti itu. Nah, jadi ketika mengalami akibat, jadi ini akibat dosa pasif, kita akan berdosa. Nah, ini harus agak-agak diperjelas bedanya ya. Jadi dosa pasif ini sebenarnya hanya bibit saja.
Kalau dosa aktif kan kita makan sendiri, itu bukan bibit, itu buah ya, buah dosa. Tapi yang namanya dosa pasif itu bibit. Nah, karena bibit ini sulit dikenali. Jadi dosa pasif itu sulit dikenali, apa namanya? Kok bisa gitu ya? Kok kita jadi mikir keras gitu ya? Tetapi inilah juga ya dari dasar orang itu membantah tentang dosa leluhur. Ya nggak mungkin hidupnya baik-baik saja. Seperti kemarin diskusi dengan Pak Wid, jadi kami membahas orang yang hidupnya enak, secara keuangan tajir, diberkati, gitu. Secara kesehatan ya fine-fine saja. Jadi ketika dijelaskan konsep dosa leluhur, termasuk ayat-ayat yang kita bahas di sini, dia sulit menerima gitu. Terus saya bilang, ya itu, jadi yang menerima yang menerima El Sadik dalam hal konsep dosa leluhur ini ya orang-orang yang menderita umumnya ya. Jadi kalau apa namanya, kalau dia tidak pernah menderita gitu sulit gitu ya. Aku juga nggak tahu, tapi faktanya begitu, sangat sulit. Jadi menjelaskan apa namanya, konsep ini secara teori sebenarnya gampang, tapi diterima orang sulit.